Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di kajian Jumit ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, akan persilakan Ustadz untuk memulai kajian ini. Tafadhol Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa siang 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah waktu Indonesia Tengah. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'is syafi. Jawaban yang mencukupi bagi siapa yang bertanya tentang obat penyembuh, atau kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya, yang ditulis oleh Fadilatu Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masih di dalam bab atau pasal yang baru, yaitu pasal yang atau bab yang kedua, ya. Di sini adrarudz dzunubi wa awaqibul ma'asi, dampak negatif maksiat dan dosa. Kalau kita terjemahkan mungkin bahaya maksiat dan juga akibat buruk dosa. Bahaya-bahaya maksiat dan juga akibat buruk dosa. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca perkataan penulis sampai kepada halaman 101, yang di dalam situ penulis menyebutkan bahwa harus diketahui oleh seorang muslim bahwa dosa dan maksiat itu mendatangkan keburukan dan pasti.
mendatangkan keburukan dan pasti. Ya, baik itu keburukan pada jasmaninya atau keburukan pada hatinya. Kemudian penulis menyebutkan beberapa kejadian-kejadian yang menunjukkan buruknya maksiat, seperti misalkan Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga akibat maksiat, iblis dikeluarkan dari surga dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat. Kemudian juga kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat. Kemudian juga kaum Ad diwafatkan oleh Allah juga akibat maksiat, kaum Tsamud dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sampai kepada perkataan penulis, yaitu wa man ladzi sallata alaihim anwa'al 'uqubat marratan bil qatli was sabi wa kharabil bilad wa marratan bi jawril muluk wa marratan bi maskhim qiradatan wa khanazir wa akhiru dhalika aqsama ar-rabb tabaraka wa ta'ala la yab'athanna alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adzab. Artinya apa yang bukankah dosa yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman, terkadang dengan pembunuhan, kemudian perbudakan, hancurnya negeri, hadirnya para penguasa-penguasa yang zalim atau merubah mereka menjadi kera dan babi, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 167 bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi sampai hari kiamat. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin ini, ya, 101. Kita lanjutkan. قال الإمام أحمد حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا صفوان ابن عمرو قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بين هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله وصاروا إلى ما ترى. Nah, silahkan dibaca. Imam Ahmad berkata, kami diberitahu Al-Walid bin Muslim, kami diberitahu oleh Syafwan bin Amr, aku diberitahu oleh Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dia menuturkan, saat Siprus ditaklukkan, penduduknya tercerai dan bertangisan. Ketika itu aku melihat Abu Darda duduk menangis seorang diri. Aku pun bertanya, hai Abu Darda, apa yang menyebabkanmu menangis pada hari Allah memuliakan Islam dan pemeluknya ini? Beliau menjawab, celakalah kamu, hai Jubair. Betapa hinanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mereka mengabaikan perintahnya. Mereka adalah umat yang kuat, tangguh dan perkasa serta memiliki kerajaan. Namun ketika mengabaikan perintah Allah, mereka menjadi seperti yang kamu lihat sendiri. Taib. Di sini yang disebut dengan Siprus adalah Eropa, ya. Maksudnya ketika terjadi penaklukan oleh kaum muslimin di Eropa, maka sebagian dari kaum muslimin menangis karena gembira, sebagian lagi gembira. Nah, di sana ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama
Abu Darda. Beliau duduk dalam keadaan menangis. Kemudian ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Padahal hari ini kaum muslimin menang melawan Eropa. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau dengan pemahamannya yang mendalam mengatakan bahwa manusia itu sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu berbuat apa saja. Sebagaimana mereka dahulu, orang-orang yang mungkin ditakuti kekuatannya, sekarang mereka kalah. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa saja hal itu terjadi pada diri kita kaum muslimin. Kita menang, kemudian nanti pada saatnya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kehancuran pun akan menimpa sebagian dari kaum muslimin. Ini yang dipikirkan oleh Abu Darda, dan ini menunjukkan dalamnya pemahaman para ulama, ilmu para ulama salaf, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa akibat maksiat negara yang super power pada saat itu, mereka bisa dikalahkan karena mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati fillah, qala Ali bin al-Ju'd anba'ana Syu'bah an Amr ibn Murrah qala sami'tu Abul Bakhtari yaqul akhbarani man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yahlika an-nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Nah, silakan. Ali bin Jad menuturkan, kami diberitahu oleh Subah dari Amr bin Murrah, dia berkata, aku mendengar Abdul Buhturi berkata, aku diberitahu oleh salah seorang yang pernah mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, manusia tidak akan binasa hingga diri mereka banyak berbuat dosa. Taib. Abul Bakhtari di sini beliau adalah Abul Bakhtari Al-As bin Hisham. Al-As bin Hisham, dan beliau termasuk dari seorang yang pemimpin dari Quraisy. Abul Bakhtari bin Al-As bin Hisham adalah pemimpin dari Quraisy di masa jahiliyah. Kemudian beliau bercerita bahwa aku pernah mendengar dari seorang yang pernah mendengar Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat Nabi. Manusia tidak akan hancur sampai mereka berbanyak berbuat dosa. Ini menunjukkan perkataan para salafus saleh yang menunjukkan bahwa para salafus saleh sepakat bahwa dosa itu mendatangkan keburukan. Dosa dan maksiat, melalaikan kewajiban atau melanggar larangan, itu mendatangkan keburukan. Wallahu a'lam. Kemudian penulis selanjutnya mengatakan, wa fi musnadil imami Ahmad min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min 'indihi faqultu ya Rasulullah ama fihim yawma idzin unasun salihun qala bala qultu fa kayfa yasna'u bi ulaik yusibuhum ma asaban nasa thumma yasiruna ila maghfiratin minallah wa ridwan. Nah, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ummu Salamah, yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika tampak jelas berbagai kemaksiatan pada umatku, maka Allah akan menyamaratakan azab dari sisinya kepada mereka semua. Kemudian aku bertanya, bukankah ada orang-orang salih di antara mereka? Beliau menjawab, benar. Aku melanjutkan,
apa yang terjadi pada mereka? Beliau menjelaskan, saat itu mereka juga ditimpa bencana seperti halnya yang lainnya, tetapi mereka akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Baik. Di sini beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat dari riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau ini termasuk dari istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan janda. Ya, dalam keadaan janda. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha bahkan mempunyai jandanya 2 kali. Jandanya 2 kali. Dan beliau ini adalah istri yang ke-6 dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wafat pada tahun 59 Hijriah dan dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan Syawal 4 Hijriah. Waktu itu dinikahi atau umur beliau ketika wafat sekitar 57 tahun. Umur beliau ketika wafat sekitar 57 tahun. Dan ketika dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam umur beliau adalah 29 tahun. 29 tahun. Itu Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau bercerita, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika nampak maksiat-maksiat di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan generalisir siksa atas mereka seluruhnya. Lalu orang-orang saleh bagaimana? Maka orang-orang saleh tetap kena musibah tersebut. Kemudian mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Ini menunjukkan bahwa terkadang buruknya maksiat adalah menyebabkan sampai orang saleh terkena musibah. Meskipun nanti di akhirat mereka akan diampuni oleh Allah dan diridai oleh Allah. Tetapi buruknya maksiat sampai orang saleh pun terkena siksa tersebut. Terkena siksa tersebut. Meskipun nanti di akhirat siksa itu menjadi pengangkat derajat bagi orang-orang saleh. Nah, ini menunjukkan buruknya maksiat. Ya, yaitu mendatangkan siksa Allah yang umum, baik dirasakan oleh orang yang ahli maksiat, pelaku maksiat tersebut, atau juga dirasakan oleh orang-orang yang tidak bermaksiat. Apalagi kalau seandainya maksiatnya itu dibiarkan, tidak ada nahi mungkar. Dan biasanya nahi mungkar itu berat. Karena nahi mungkar itu dibenci oleh orang yang bernahi mungkar biasanya dibenci. Kalau kita lihat pendakwah-pendakwah yang banyak diterima, maka mereka beramar ma'ruf. Adapun nahi mungkar, yang bernahi mungkar pasti banyak dibenci. Ya, dibenci. Sebagaimana yang terjadi pada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. وفي مراسل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمال قراؤها أمراءها وما لم يزكي صلحاؤها فجارها وما لم يهن خيارها أشرارها فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله
bil faqah wal faqr. Nah, Tercantum dalam Marosil Al-Hasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, umat ini selalu berada di bawah tangan Allah dan perlindungannya selama para qori, yaitu pembaca Al-Quran, mereka tidak menjadi kaki tangan penguasa. Orang-orang soleh tidak merekomendasikan orang-orang durhaka, dan orang-orang jahat tidak menghina orang-orang yang taat. Jika mereka melakukan hal tersebut, niscaya Allah akan mengangkat tangannya dari mereka. Lantas dia menjadikan orang-orang zalim sebagai penguasa yang kemudian menyiksa mereka dengan siksaan yang buruk, hingga akhirnya mereka ditimpa kefakiran dan kemiskinan. nah, ini juga menunjukkan hadis yang berat apabila terjadi kebalikan dari yang sudah ditentukan. Seperti misalkan qurra'uha ma lam yumali qurra'uha umara'aha, yang artinya selama para pembaca Al-Qur'annya tidak menjadi kaki tangan penguasa. Pembaca Al-Quran di sini adalah para ulama. Qurra di sini bukan hanya sekedar ahli baca Al-Quran, suara bagus, tidak, akan tetapi para ulama. Karena kata-kata qurra di zaman dahulu ini adalah ini adalah para ulama ya, yang mereka ahli halal dan haram, ahli tafsir, maka disebut dengan qurra. Beda mungkin di zaman sekarang, yang mana qurra atau qari' ini adalah sebagai ahli baca Al-Quran saja, suaranya bagus atau punya sanad di dalam baca Al-Qurannya, atau punya ijazah di dalam baca Al-Qurannya. Ya, sebagian orang menganggap qurra hanya seperti itu, tetapi zaman dahulu qurra ini adalah ahli baca Al-Quran, ahli ilmu, tahu tafsirnya, paham halal dan haramnya, ahli fikih. Ya, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah karena dia dari marasil Al-Hasan. Marasil artinya hadis mursal, hadis mursal, yang mana Al-Hasan meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa ada sahabat di antara Al-Hasan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hadis ini adalah hadis yang lemah. Banyak sekali rawi-rawi yang di dalam hadis ini yang bermasalah. Seperti misalkan Salih bin Bashir al-Murri. Orang ini adalah laisa bisyai, kata Imam Ibnu Ya'in dan juga Imam Ibnul Madini. Artinya perawi yang tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian Amr bin Ali al-Fallas dha'iful hadith, yuhaddithu bi ahadith manakir an qaumin thiqat. Ada seorang ulama hadith, Amr bin Ali al-Fallas, mengatakan bahwa Salih bin Bashir al-Murri adalah seorang yang lemah hadisnya, meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar dari orang-orang yang terpercaya. Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Salih bin Bashir al-Murri ini adalah mungkarul hadis. Artinya hadisnya itu lemah dan menyelisihi hadis yang sahih. Jadi riwayat ini ada masalah di dalamnya ya, dan lemah dia. Tetapi maknanya benar, bahwa selama para ulama mereka tidak menjadi kaki tangan para penguasa,
yang membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kemudian orang-orang saleh tidak merekomendasikan orang-orang durhaka. Orang-orang saleh mulai bergaul dengan orang-orang yang ahli kefasikan. Ya, bergaul dengan para pembuka aurat, bergaul dengan para orang-orang yang minum khamar dan seterusnya. Selama itu maka masih terjaga umat ini. Tapi kalau sudah itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dari mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada mereka siksa yang pedih. Yang lebih parah lagi, mereka akan ditimpakan kefakiran dan kemiskinan. Ini akibat terjadi pembalikan keadaan. Aturannya orang-orang ulama yang dimintai fatwa ini tidak, para ulama yang dijadikan sebagai kaki tangan penguasa untuk menyimpangkan agama dan menyimpangkan kaum muslimin. Kemudian juga aturan orang-orang saleh didatangi oleh orang-orang yang buruk. Nah, ini tidak, malah orang-orang yang buruk kemudian digauli oleh orang-orang saleh. Biasanya kalau sudah bergaul seperti itu, maka akan susah untuk mengatakan yang hak-hak, yang batil-batil. Ya, semestinya orang-orang yang bermaksiat, mereka datang kepada orang-orang saleh bertanya, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin bertobat. Bukan malah orang-orang yang saleh menggauli mereka, ya, sehingga mereka tidak bisa melakukan amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Nah, kemudian wa fil musnad min hadithi Thauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Nah, silakan. Disebutkan dalam Al-Musnad dari Thauban, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalangi dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Thauban. Thauban itu adalah maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maula itu artinya mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, kemudian akhirnya berbakti kepada Rasulullah SAW. Nah, maksud dari hadis ini sesungguhnya seseorang hamba benar-benar diharamkan rezeki dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Artinya maksiat ada berpengaruh pada rezeki. Maksiat ada pengaruh pada rezeki. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada hadis begini, la yaruddul qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr wa innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, tidak ada yang menambah umur kecuali amal kebajikan, dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar diharamkan rezekinya dengan sebab dosa yang ia kerjakan. Taib. Itu hadis yang kita baca. Sekarang ada hadis lain, inna rizqa la tanqusuhul ma'siyah wa la taziduhul hasanah. Sesungguhnya rezeki tidak dikurangi oleh maksiat, tidak juga ditambahi oleh perbuatan baik. Wa tarkud du'a maksiyah, dan meninggalkan doa adalah maksiat. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam As-Saghir. Nah, ini bagaimana menyatukannya?
Tadi disebutkan bahwa sesungguhnya seseorang diharamkan rezeki gara-gara dosa yang dia kerjakan. Sedangkan di sini ada sesungguhnya rezeki tidak berkurang dengan maksiat, tidak bertambah dengan ketaatan. Bagaimana itu bisa kita kompromikan? Ternyata pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya adalah palsu. Sesungguhnya rezeki tidak dikurangi oleh maksiat, tidak ditambahi oleh ketaatan. Ini hadis adalah hadis yang palsu. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makna dari hadis ini sudah benar bahwa maksiat sangat mempengaruhi kelancaran rezeki, dan maksiat adalah meninggalkan yang diperintahkan dan melanggar yang dilarang. Ini sangat mempengaruhi rezeki, ya. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi, Ustadz, bukankah rezeki itu sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz bahwa rezeki kita tertulis ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bagaimanakah ini? Ya. Maka jawabannya adalah bahwa takdir Allah itu ada dua macam. Takdir Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama, takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini namanya qada'un mubram. Ini namanya dalam bahasa akidah qada'un mubram. Artinya takdir yang sudah ditetapkan tidak akan pernah bisa berubah sama sekali. Itu Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi berdasarkan ilmunya di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Nah, di sana ada qada mu'allaq. Ada namanya takdir yang tergantung dengan sesuatu. Inilah takdir yang ada pada catatan para malaikat. Ya, karena para malaikat kan diperintahkan untuk menulis rezeki si fulan. Ya. Tulislah rezeki fulan, kalau dia tidak bermaksiat maka rezekinya gini. Kalau dia bermaksiat maka rezekinya seperti ini. Nah, jadi yang berubah itu adalah takdir yang ada pada catatan para malaikat, dan para malaikat tidak tahu apa akhir dari pilihan seorang hamba itu. Dia tidak akan pernah tahu karena para malaikat tidak diberitahu ilmu yang ada dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi begitu ya Bu, cara memahami hadis-hadis yang seakan-akan terlihat dia merubah takdir, seperti doa merubah takdir, silaturahim merubah takdir, kemudian apalagi silaturahim memperbanyak rezeki, menambah umur, dan seterusnya. Nah, ini dijawabnya dengan seperti itu. Ada namanya qadarun mu'allaq wa qadarun mubram. Qada'un mubram, qada'un mu'allaq. Qada'un mubram artinya takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan tidak akan pernah bisa berubah. Tidak akan pernah bisa berubah. Sedangkan qada'un mu'allaq, takdir yang yang tergantung. Jika dia bermaksiat maka rezekinya begini, jika dia tidak bermaksiat rezekinya begini. Ini di mana adanya penulisan takdir ini? Di dalam buku catatan para malaikat. Jadi pencatatan itu ada dua, di dalam kitab Allahul Mahfuz, di dalam kitab catatan para malaikat alaihimus salatu wassalam.
طيب. وفيه أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهة الموت. Nah, Masih dalam kitab yang sama juga dari Sauban, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir-hampir umat-umat lain menyerbu kalian dari berbagai penjuru, seperti halnya orang-orang yang kelaparan menyerbu piring besar berisi makanan. Kami bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit ketika itu? Beliau menjawab, pada waktu itu jumlah kalian banyak, tetapi kalian seperti buih yang mengikuti aliran air. Rasa gentar dicabut dari hati musuh-musuh kalian dan hati kalian ditimpawan. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan wan? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan benci kematian. Taib. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ini adalah kabar yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini kaum muslimin nanti banyak, tetapi banyaknya itu tidak ada nilainya, tidak disegani oleh umat-umat lain, dan umat-umat lain itu seperti ingin menghujam kaum muslimin dari berbagai macam arah. Seperti kalau orang makan dalam satu nampan, maka di samping-sampingnya ada orang yang menunggu untuk makan bersama-sama. Itu gambaran dan kabar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan kalian banyak, tetapi banyaknya seperti buih di lautan, tidak ada nilainya. Dan bukti tidak ada nilainya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah bahwa mereka ditakuti oleh musuh-musuh. Sebulan sebelum berperang ditakuti oleh musuh-musuh. Nah, ini keistimewaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pada waktu itu. Dan itu memang kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan kemenangan dengan kegentaran yang dirasakan oleh para musuh sebulan sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikkan keadaan. Akhirnya kaum muslimin tidak ditakuti oleh musuh-musuhnya. Bahkan di dalam hati kaum muslimin ada rasa takut, malahan rasa rendah, rasa hina di hadapan para musuh-musuhnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah maksiat, hubbud dunya wa karahatul maut. Apa maksudnya mencintai dunia? Maksudnya adalah lebih mendahulukan kecintaan kepada dunia daripada kecintaan kepada Allah dan Rasul. Orientasinya dalam pikirannya hanya bagaimana ingin mendapatkan keuntungan dunia. Kemudian karahatul maut. Apa yang dimaksud dengan karahatul maut? Yaitu membenci kematian. Orang mukmin itu malah lebih suka untuk bertemu dengan Allah segera. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bertemu. Siapa yang ingin suka bertemu dengan Allah, maka Allah ingin dan suka bertemu dengannya. Jadi membenci kematian itu sama saja dia sedang membenci ingin bertemu dengan Allah. Ya, membenci kematian sama saja dia membenci ingin bertemu dengan Allah, karena tidak ada batasan penghalang antara seorang hamba bertemu dengan Allah kecuali kematian dari dunia ini. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Bukan berarti kemudian kita boleh untuk bercita-cita mati. Ya Allah, wafatkan saya saja karena saya sudah tidak sanggup untuk menahan penyakit ini. Nah, ini nggak boleh. Ya, akan tetapi dia berdoa kepada Allah diberikan kesembuhan. Tidak boleh berangan-angan mati. Ya, jadi tidak ada pertentangan antara ada hadis kan berbunyi begini, bahwa la yatamanna yan ahadukum maut li dhurrin nazala bih. Janganlah salah seorang di antara kalian bercita-cita, sekali-kali bercita-cita untuk mati karena musibah yang ia dapatkan. Nah, ini kan kita diharamkan untuk bercita-cita mati. Sedangkan dalam hadis ini adalah membenci kematian. Bagaimana ini menyatukannya? Menyatukannya adalah yang dimaksud membenci kematian di sini tidak ingin bertemu dengan Allah, terlalu sibuk dengan dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak boleh bercita-cita kematian karena penyakit yang dia dapati, keburukan yang dia dapati adalah menunjukkan ketidaksabarannya. Menunjukkan ketidaksabarannya. Jadi tidak ada pertentangan antara hal itu. Antara membenci kematian dengan tidak boleh bercita-cita ingin mati. Ya, karena membenci kematian maksudnya terlalu sibuk dengan dunia. Kemudian bercita-cita untuk mati maksudnya tidak sabar terhadap penyakit yang dia derita. Nah, itu maksudnya. Baik. Wa fil musnad min hadits Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Disebutkan pula dalam Al-Musnad dari Anas, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika dinaikkan ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj, aku melakukan suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakari muka dan dada mereka sendiri dengan kuku tersebut. Lantas aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, berbuat gibah dan menodai kehormatan mereka. Baik, ini adalah ancaman siksa bagi orang yang berbuat ghibah. Dan ghibah di dalam agama Islam diharamkan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian dari kalian menghibah sebagian yang lain. Dan ghibah maknanya adalah zikru ka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, terutama tidak di hadapannya. Itulah ghibah. Dan ghibah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan yang sangat buruk, yaitu ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan untuk
makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai, padahal ia sangat membencinya. Ini adalah perumpamaan yang sangat buruk yang Allah Subhanahu wa taala contohkan bagi orang yang menggibah. Dan hadis ini menunjukkan buruknya akibat dosa ghibah, yaitu mereka merobek daging-daging wajah mereka dan juga dada-dada mereka, disebabkan karena mereka membicarakan orang lain, menghibah orang lain. Ini menunjukkan bahwa dosa mendatangkan keburukan selain di dunia juga di alam barzakh, yaitu di kubur. Ya, seseorang akan disiksa di kuburnya akibat dia menghibah. Selama itu dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الظأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون وعلي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران. Nah, disebutkan juga dalam Jami'ut Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang mencari dunia dengan agama. Mereka memakai kulit domba lantaran kelembutannya untuk menyumbangkan diri di depan manusia. Tutur kata mereka lebih manis daripada gula, tapi hati mereka hati serigala. Allah berfirman, apakah mereka akan menipuku? Apa mereka berani mengecohku? Aku bersumpah dengan diriku bahwa aku benar-benar akan mendatangkan bersama mereka suatu fitnah yang membiarkan orang yang memiliki sifat sabar dan lemah lembut berada dalam kebingungan. Ini salah satu hadis yang menunjukkan buruknya maksiat, yaitu orang-orang yang berdosa dengan cara menjual agama, ya, untuk mendapatkan dunia. Menjual agama untuk mendapatkan dunia. Seperti misalkan berpura-pura menjadi orang soleh, berpura-pura memberikan nasihat kepada orang-orang dengan kata-kata yang indah, padahal hati-hati mereka adalah seperti serigala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, ya, bahwa Allah akan mendatangkan bersama mereka suatu fitnah yang membiarkan orang yang memiliki sifat sabar dan lemah lembut berada dalam kebingungan. Maksudnya adalah siksanya sangat pedih. Saking pedihnya, ada orang sabar tetap tidak tahan dengan siksa tersebut. Ya. Nah, ini bahayanya orang yang menjual agama, dan itu termasuk maksiat dan akan mendapatkan siksa kelak di dalam kubur. Nah, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadithi Ja'far ibn Muhammad an abihi an jaddihi qala Ali ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la min al-Qur'ani illa rasmuhu masajiduhum yawma idzin 'amirah wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum syarrun min tahti adimis sama minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan bahwa Ali pernah bertutur, akan datang suatu masa kepada manusia ketika tiada tersisa lagi dari Islam selain namanya.
juga dari Al-Quran, melainkan hanya tulisannya. Masjid-masjid kaum muslimin pada saat itu sangat megah, namun kosong dari petunjuk. Para ulama mereka adalah seburuk-buruk orang yang terdapat di bawah langit. Fitnah pun muncul dari mereka dan kembali kepada mereka. Baik, ini kabar dari seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh cicit beliau, Ja'far Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ini yang disebut dengan Ja'far Al-Baqir ya. Dan Ali bin Abi Thalib berkata, akan datang kepada manusia suatu masa tidak tersisa dari Islam kecuali namanya saja. Tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya saja. Maksudnya pengamalan-pengamalan Islam tidak ada. Pengamalan-pengamalan terhadap Al-Quran tidak ada. Masjid-masjidnya pada saat itu sangat megah, tetapi tidak ada yang memakmurkannya. Ya, memakmurkan dari petunjuk, dengan petunjuk. Ya, dan lebih parah lagi, ulama mereka lebih buruk, manusia-manusia terburuk yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ulama-ulama mereka inilah yang akan menyebabkan keadaan genting. Fitnah di sini maksudnya adalah keadaan genting yang menghantarkan kepada keburukan. Nah, ini kabar dari Ali bin Abi Thalib. Ustadz, ini kabar gimana? Apakah diterima atau tidak? Maka biasanya kalau kabar seperti ini, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak mungkin berdusta. Maka kita mengatakan hukmul marfu'. Hukumnya seperti hukum hadis yang diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak mungkin berdusta. Ya, tidak mungkin berdusta akan hal ini. Baik. Kemudian selanjutnya وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه قال رضي الله عنه إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. Nah, Beliau menukil hadis Sama bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, jika zina dan riba telah tampak di suatu negeri, berarti Allah telah mengizinkan kebinasaannya. nah, di sini Abdullah bin Mas'ud, ini perkataan sahabat juga. Ya, ini perkataan sahabat juga, yaitu Abdullah bin Mas'ud meriwayat berkata, jika nampak perbuatan zina dan riba. Zina artinya adalah bergaul, memasukkan kemaluan pada kemaluan tanpa ada ikatan syariat pernikahan. Ini namanya zina. Riba adalah riba hutang atau riba jual beli di dalam sebuah desa, maka Allah mengizinkan untuk desa tersebut dihancurkan. Ini menunjukkan buruknya perbuatan zina dan riba, dan sangat disayangkan di zaman sekarang sudah menjadi biasa, ya, dosa-dosa yang dianggap biasa, yaitu zina dan riba. Bahkan sebagian orang tidak malu untuk dia mengemukakan bahwasanya profesinya adalah tukang zina, pelacur, ya. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu ada yang membela, subhanallah, ajib, ada yang membela profesi pelacur, bahwa seorang wanita yang melacurkan dirinya sehingga dia mendapatkan uang dari itu adalah wanita hebat, wanita yang berani survive, melawan, menantang, ya, menantang kesulitan hidup dengan menjual diri. Ini disebut wanita hebat. Itulah benar sabda Rasulullah SAW,
minal bayani lasihra. Sesungguhnya penjelasan atau kata-kata yang indah terkadang menipu, sebagaimana sihir menipu. Maka begitu juga kata-kata yang indah. Makanya kadang-kadang sebagian orang tertipu dengan kata-kata yang indah dan meninggalkan ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam demi sebuah logika, demi sebuah asumsi dari otak manusia yang sangat terbatas. Ya. Ini sangat ironis sekali bagi orang-orang yang mengagungkan hadis Rasul, ayat Al-Quran, maka sangat akan muak dengan sikap-sikap yang seperti ini. Dan riba bisa dua macam. Riba dalam hutang, berhutang 1 juta, wajib dibayar 2 juta. Atau riba di dalam jual beli, karena ada komoditi barang-barang riba yang harus dibeli dengan ketentuan yang sudah diatur dalam syariat Islam. Az-zahab bil-zahab wal-fiddah bil-fiddah. Emas dibayar dengan emas, kemudian perak dibayar dengan perak, mithlan bimithlin, yadan biyadin, sama nilainya dan harus tunai, tidak boleh tidak tunai. Kalau tidak tercukupi 2 poin itu, maka masuk ke dalam riba jual beli. Kalau sudah nampak di tengah kaum muslimin, maka Allah telah mengizinkan kampung tersebut atau negeri tersebut dengan kehancuran. Kemudian ahibati fillah, wa min marasilil hasan idza adhara an-nasu al-ilma wa dhayya'u al-'amala wa tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub wa taqata'u al-arham la'anahumullah 'azza wa jalla inda dhalik fa asammahum wa a'ma absarahum. Naam. Dalam Marasil Al-Hasan disebutkan, apabila manusia menampakkan ilmu namun mengabaikan amal, lisan mereka saling mengatakan cinta tetapi hati mereka benci-membenci, dan mereka memutuskan tali persaudaraan satu sama lain, maka pada saat itulah Allah Jalla melaknat mereka, lantas Dia menjadikan mereka tuli dan membutakan pandangan mereka. Nah, Marasil Al-Hasan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi adalah hadis-hadis mursal. Dan hadis-hadis mursal, kalau kita lihat dari ilmu mustalah hadis, adalah hadis yang lemah. Jadi maksudnya Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, langsung meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, padahal beliau belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya ada terputus di situ sanadnya, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa asal hukumnya hadis mursal para tabi'i ini adalah lemah, akan tetapi jika dia ada penguatnya maka menjadi kuat. Nah, di situ disebutkan jika manusia menampakkan ilmu tetapi tidak mengamalkannya, menampakkan rasa cinta dengan lisan tapi hatinya saling membenci, kemudian memutuskan hubungan rahim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka dan menjadikan mereka bisu dan tuli. Buta dan bisu, ya. Buta dan bisu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan mereka tuli dan buta, ya. Fa'asammahum wa a'ma absar. Asammahum yakni buta, tuli, kemudian membutakan pandangan mereka. Ini disebabkan karena mengerjakan maksiat. Nah, apakah ini benar-benar secara lahiriah seperti itu? Kalau ada orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, saling mencintai tapi hanya di hati, dan kemudian membenci di dalam saling mencintai tapi hanya di lisan, membenci di dalam hati, memutuskan hubungan rahim, maka akan ditulikan dan dibutakan
Maka jawabannya adalah ini maknanya diambil secara maknawi, bukan berarti dia memang tuli dan buta dan bisu. Tuli dan bisu, tuli dan buta maksud saya, bukan. Akan tetapi maknanya dia tidak bisa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kiranya cukup dulu karena ini masih panjang. Itulah tadi beberapa poin dari buruknya maksiat. Ya, maksiat. Salah satu maksiat yang terakhir yang kita baca adalah berilmu tapi tidak mengamalkan. Maka hati-hati ini. Kemudian juga mencintai tapi bukan dengan hati, hanya di lisan. Memutuskan hubungan rahim. Ini maksiat besar yang menyebabkan seseorang, artinya telinganya ditulikan dan matanya dibutakan oleh Allah, tidak bisa mengenali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Sudah 1 jam kita berbicara. Nah. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz yang telah memberikan tausiah, nasihat dan pemaparan materinya. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah Zoom yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan untuk dibacakan, Uktiras. Jazakallahu khair Ukti Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Barakallah. Apa Ustaz? Iya. Pertanyaan ini di luar tema, namun mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat. Sehubungan Ustadz adalah pengasuh dari sebuah pondok pesantren. Insya Allah anak kami tahun depan akan lulus SD. Saat ini kami sedang mempertimbangkan apakah akan memasukkan anak ke pesantren atau tetap di sekolah sunnah yang full day. Pertanyaannya Ustadz, apa saja kelebihan-kelebihan utama dari pendidikan pesantren dengan sekolah full day yang biasa? Yang kedua, saya pernah mendengar dari Ustadz yang lain bahwa umur SMP masih lebih baik tinggal bersama orang tua dibandingkan tinggal di pesantren. Mohon nasihat Ustaz dalam hal ini. Dan yang terakhir, hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengetahui kesiapan anak dalam memasuki pesantren dan apa yang bisa kami lakukan untuk mempersiapkan anak kami. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kita memilih untuk sekolah full day tetapi di sekolah-sekolah yang memang mengusung dakwah sunnah, ataukah dia masuk ke dalam lembaga pendidikan yang boarding? Intinya apakah boarding atau non-boarding yang lebih bagus? Maka jawabannya adalah semuanya bagus, tetapi tentunya ada yang lebih aulawiyah, lebih prioritas. Kalau seandainya kita melihat bahwa kita sebagai orang tua tidak sanggup untuk menjaga anak tersebut benar-benar, maka karena kita juga sibuk, kita juga tidak begitu paham dengan pelajaran-pelajaran yang dia miliki, maka tentunya pesantren lebih utama. Pesantren yang boarding, lembaga pendidikan Islam yang boarding itu lebih utama dibandingkan yang tidak boarding, karena di dalam pesantren dia akan diajari bukan hanya pendidikan, akan tetapi dia juga mendapatkan bukan hanya pengajaran, tetapi dia juga mendapatkan pendidikan.
pendidikan tentang kemandirian, pendidikan tentang pengaturan waktu, pendidikan tentang yang mungkin di rumah dia tidak mendapatinya. Ya, di rumah dia tidak mendapatinya. Nah, jangankan seorang orang tua yang dia mungkin tidak sanggup untuk mengawasi anaknya, orang tua yang sanggup untuk mengawasi anaknya saja, lebih baik dia antarkan anaknya ke lembaga pendidikan yang boarding. Kenapa demikian? Karena tadi keadaan di pesantren, lingkungan di pesantren itu membuat dia lebih terjaga dibandingkan lingkungan di luar pesantren. Dan itu pasti. Meskipun di pesantren juga ada beberapa hal yang patut diperhatikan nantinya. Di antaranya mungkin LGBT, bulian. Ini kita tidak menutup-nutupi karena itu adalah permasalahan manusia. Selama manusia ada, maka permasalahan itu selalu ada dimanapun dia. Mau di tengah belajar agama, mau yang tidak belajar agama. Nah, itu. Jadi kalau dilihat mana yang lebih utama, di lembaga pendidikan yang boarding. Dia 24 jam di situ. Karena dia akan diajari dan dididik. Bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tetapi juga dia mendapatkan pendidikan. Pendidikan macam-macam. Akhlak, budi pekerti, pengaturan waktu, kemandirian, yang mana di rumah kita mungkin tidak mendapatkannya. Bahkan kalau saya boleh bercerita tentang keluarga kecil saya punya pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. 1 tahun sudah berjalan. Lalu anak saya Abdullah baru selesai SD. Otomatis semestinya dia sekolah di pesantren bapaknya. Tapi setelah saya konsultasi dengan beberapa pimpinan pesantren, maka menurut pengalaman-pengalaman yang ada, apabila anak disekolahkan di pesantrennya masing-masing, di pesantren bapaknya, maka dia tidak akan mandiri. Karena dia masih melihat bapaknya, melihat ibunya, mudah pulang, tidak ada rasa kangen, kurang bisa bergaul dan seterusnya, merasa lebih dibandingkan yang lainnya karena dia di pesantren bapaknya. Dan itu terbukti memang, ya, terbukti memang. Akan tetapi mungkin nanti anak saya yang ketiga, yang keempat, mungkin dia di pesantren saya, karena biar mengetahui sistem yang ada di pesantren dengan batasan-batasan yang ada. Jadi intinya di pesantren lebih prioritas dibandingkan di lembaga pendidikan yang non boarding, karena lingkungan kita tidak bisa menjaganya dan tidak memperhatikannya benar-benar, apalagi di zaman sekarang yang sangat banyak godaan, ujian, cobaan bagi anak-anak muda. Kemudian yang kedua, apakah setelah lulus SD atau setelah lulus SMP? Maka tergantung anak. Dilihat, tergantung anak. Apabila anaknya diperkirakan dia sudah bisa mandiri, seperti dia sudah bisa membersihkan dirinya sendiri, merapikan dirinya sendiri, mengatur waktunya sendiri, maka dia dimulai dari setelah SD. Tapi kalau seandainya dianggap dia belum, maka dia dimulai setelah SMP. Tentunya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Makanya saya pernah menulis
jadwal pendidikan anak dari 0 sampai 12 tahun, sampai umur 19 tahun ya, lulus SMA gitu, maka salah satunya yang harus diperhatikan adalah ketika mereka berumur SD, dari mulai 7 sampai 12 itu dia diajari untuk bisa mandiri, menyuci baju, kemudian bersihkan piring, kemudian membasuh tangan dengan baik, mandi dengan baik dan benar. Karena anak-anak yang kita lihat, jika tidak diajari itu, maka dia akan sangat kotor nanti di pesantren. Bagaimanapun pembimbing kamarnya sangat sigap, tetapi jika anaknya tidak sigap dan tidak dibiasakan dari pertama dari rumah di umur SD 7 sampai 12 tahun, maka itu akan sangat berat bagi dirinya. Dan itu banyak kita dapati. Anak-anak mama sedikit-sedikit ma, sedikit-sedikit bunda, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit pak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah apa saja petuah-petuah yang bisa disampaikan. Saya punya akun YouTube Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Di akun YouTube itu ada playlist, yaitu playlistnya adalah petuah kiai. Nah, di situ ibu-ibu bisa melihat beberapa video. Dan saya sudah kirimkan playlistnya kepada Ibu Evi untuk di-share di grup WhatsApp, di chat Zoom ini ya, petuah kiai. Ya, saya kirimkan sekarang sehingga bisa diambil manfaatnya. Ya. Nah, itu playlistnya, silahkan dicek beberapa video, mudah-mudahan bermanfaat. Di situ ada beberapa nasihat untuk bagi para orang tua ketika menyekolahkan anaknya di pesantren. Nah, Jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami bagi yang bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan kepada Ukti Tias, di unmute dulu. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memberikan kebaikan untuk Ustaz. Hayakallah. Ustaz, semoga ini ada yang izin menyampaikan tiga pertanyaan dari teman. Semoga masih di luar tema sehubungan dengan tadi sempat kita bicarakan soal memutus silaturahmi Ustaz. Jadi teman saya ini seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan mempunyai anak. Dia mempunyai 2 orang kakak. Salah seorang kakak laki-laki yang telah menikah dan punya anak, dan juga seorang kakak perempuan yang belum menikah. Kami tinggal bersama dalam satu rumah yang cukup besar. Total dalam rumah ada 7 orang. Kakak laki-laki ini kurang mampu secara finansial, sehingga suaminya lah yang membiayai keperluan hidup mereka sehari-hari. Tetapi saat ini kondisi mereka kadarullah mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Jadi istri ini kasihan kepada suaminya, merasa takut dan bebani karena saudara-saudaranya. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, sebenarnya bagaimana batasan membantu saudara kandung secara ilmu syar'i dengan kondisi saya saat ini dalam keadaan susah ekonomi, namun bukankah Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya? Dan inilah yang membuat saya khawatir jika tidak membantu mereka. Artinya apakah saya telah berbuat zalim kepada mereka dan apa yang harus saya lakukan? Demikian Ustaz, pertanyaan semoga bermanfaat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita memang meyakini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya.
Akan tetapi kita pun saat menolong wajib untuk mengetahui apakah kita sanggup untuk menolong atau tidak. Dan menolong tidak diperbolehkan untuk menyusahkan atau memudaratkan diri sendiri. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dhirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada tahlukah, artinya kepada kebinasaan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan untuk membinasakan diri sendiri demi menolong orang lain, ya, apalagi sampai kemudian membahayakan keluarga. Jadi dia menolong saudaranya sesuai dengan kemampuannya. Jika memang dalam keadaan masih sama-sama sulit, maka berusaha sama-sama. Yang penting dia menyambung hubungan rahim, tidak berkelahi, tidak memutuskan hubungan rahim. Menyambung hubungan rahim di sini bukan hanya sekedar memberi hadiah, memberi nafkah, tidak, tetapi berbuat yang baik kepada rahim-rahimnya, tetap menghubungi rahim-rahimnya dan seterusnya. Wallahu alam. Nah, semoga bisa dipahami atas jawabannya pada penanya. Maaf Ustadz, apa bisa masih ada waktu untuk 1 atau 2 pertanyaan? 1-2 boleh, Bu. Oh ya, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari saya, Ustadz. Tadi kita menyebutkan tentang zina dan riba. Pertanyaan saya itu tentang riba, Ustadz. Kalau tidak salah dulu saya pernah dengar sebuah hadis, walaupun saya lupa dari siapa, yang mengatakan bahwa riba itu ada 73 pintu, salah satunya yang paling ringan adalah ketika seorang anak menzinai ibunya. Apakah riba di sini yang dimaksudkan seperti yang Ustadz maksudkan tadi di dalam penjelasan? Iya. Jazakumullah khair. Bismillah, walhamdulillah. Arti riba secara bahasa adalah annama, tambahan. Maka arti riba dalam hadis yang Ibu sebutkan tadi adalah yaitu salah satu jenis tambahan dosa yang sangat buruk, yaitu seseorang menzinahi ibunya. Itu maksudnya begitu, Ibu. Jadi riba itu macam-macam, ada 60 atau 70 pintu. Salah satu dari riba adalah seorang anak berzina dengan ibu kandungnya. Artinya seorang anak berzina dengan ibu kandungnya, ini adalah dosanya sangat besar, sangat bertambah. Begitu ya, sangat bertambah. Dan ini menunjukkan buruknya riba. Kenapa? Karena riba yang paling ringan saja seperti itu beratnya dosanya, apalagi sampai riba yang besar, apalagi sampai riba yang benar-benar besar di dalam hitungan riba yang asli, seperti tadi riba dalam hutang, riba dalam jual beli, ya. Yang paling ringan saja seperti itu besarnya dosanya, apalagi sampai riba yang paling tinggi. Maka janganlah kalian berbuat riba. Itu maksud dari hadis seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Silakan kepada Uktiras untuk unmute. Kurnia. Ini pertanyaan dari salah satu jamaah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya, saya ingin melaksanakan pernikahan, namun saya adalah anak adopsi. Dari lahir saya langsung diadopsi.
Ayah kandung tidak tahu siapa dan di mana. Karena sejak mama kandung saya hamil, ayah kandung sudah meninggalkan dan infonya mentalak mama saya. Tidak punya saudara kandung laki-laki. Keluarga kandung dari pihak bapak atau mama semua Kristen dan sudah 7 tahun tidak ada kabar. Karena mereka semua tinggal di Manado. Saya pun tidak tahu di mana. Sudah mencoba mencari namun tidak ditemukan juga. Nama orang tua kandung saya tidak tahu sama sekali. Jika saya menikah, bagaimana dengan wali nikah saya dan menggunakan binti siapa? Di akta kelahiran ditulis bahwa saya anak kandung dari orang tua adopsi di sini. Apakah boleh diwakilkan ke bapak adopsi saya atau ke wali nikah? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Untuk permasalahan wali nikah, maka bisa pergi ke pengadilan agama. Pertama ke KUA, nanti direkomendasikan oleh KUA untuk naik ke pengadilan agama, sehingga pengadilan agama memilih siapa yang paling berhak untuk menjadi wali pernikahannya. Kemudian adapun bintinya tetap dibintikan kepada bapak kandungnya. Kalau seandainya tadi dikatakan bahwa ibunya dicerai oleh bapak kandungnya, maka otomatis terjadi pernikahan. Maka pada saat terjadi pernikahan, berarti kita anggap pernikahannya adalah sah, berarti anak perempuan ini masih ada bapaknya, masih ada keturunannya. Maka tetap dibintikan kepada bapaknya yang merupakan mantan suami dari ibunya sekarang ini. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Apa Ustaz tadi ininya salah satunya nama orang tua kandung saya tidak tahu sama sekali Ustaz. Tanya kepada ibunya, Ibu. Ibunya Kayaknya dia juga tidak tahu karena dia dari lahir diadopsi Ustaz. enggak, kan tadi dalam pertanyaan bahwa si anak perempuan ini punya ibu, ibunya ini dicerai oleh suaminya. Kalau seandainya ada dia punya ibu, maka siapa nama ibunya? Kemudian ibunya ditanya siapa nama suaminya. Kalau seandainya memang tidak tahu, maka berarti dibintikan kepada fulanah, begitu. Misalkan namanya Fatimah binti fulan. Ya, tidak pakai nama. Ya, intinya harus dicari dulu orang tuanya. Kalau memang tidak ada, maka dia bisa mengurus ke kantor urusan agama, nanti direkomendasikan ke pengadilan agama sehingga urusan perwaliannya ditunjuk oleh pengadilan agama. Kemudian urusan bintinya juga mendapatkan rekomendasi kepada siapakah dia akan diwalikan atau dibintikan. Karena dalam pertanyaan tadi disebutkan bahwasanya ada ibunya dan ibunya dicerai oleh bapaknya. Kalau memang tidak tahu, berarti seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair Ustadz. Semoga bisa dimengerti oleh bagi yang bertanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas jawaban dan pemaparannya. Semoga Allah mencatat sebagai amal kebaikan